Salam saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-14. Kitab Efesus pasal yang pertama ayat 3 sampai dengan ayat 14. Dengan tema perikop kekayaan orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Dia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya oleh sebab dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian dari bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan, dan temanya itu adalah kita adalah orang spesial di mata Tuhan. Mengenai kata spesial, berbicara tentang spesial, arti kata spesial adalah berharga dan dalam KKBI khusus atau kas yang di mana dapat kita mengerti bahwa kita sebagai orang-orang yang telah dipilih Tuhan, maka kita dijadikan spesial dalam Dia, dan ketika kita dijadikan spesial, maka kita akan diperlakukan berbeda dengan orang lain. Apa yang kita dapatkan belum tentu orang lain dapatkan. Itulah yang dinamakan spesial. Contoh sederhana dalam kehidupan kita di dunia ini adalah memiliki orang yang spesial dalam hidup kita, dan pastinya kita juga pernah menjadi orang spesial. Lantas apa yang kita rasakan ketika orang menjadikan diri kita spesial? Pasti kita akan mendapatkan perlakuan khusus dari orang itu, dan lantas apa yang harus kita lakukan terhadap orang yang membuat diri kita spesial dalam hidupnya? Sebagai contoh, kita memiliki pacar yang sangat istimewa bagi kita, pacar yang sangat kita cintai dan kita sayangi, maka kita akan memperlakukan pacar kita secara spesial. Perhatian dan perlakuan kita dengan orang lain akan berbeda jauh dengan pacar kita. Pasti kita akan menjadikan pacar kita yang terutama di dalam kehidupan ketimbang orang lain. Nah, hal ini juga yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita diperlakukan berbeda dengan orang lain ketika kita sebagai orang yang terpilih di mata Tuhan, maka kita akan diperlakukan berbeda dengan orang lain. Selamatan yang kita dapatkan belum tentu orang lain juga dapat. Ini adalah hal yang sangat luar biasa yang dapat kita terima dari Tuhan. Bukan hanya berbicara tentang materi dan kehidupan, namun
lebih dari itu yang kita dapatkan. Walaupun keadaan kita dalam dunia sangat sulit, namun ketika kita nanti telah dipanggil kembali pulang oleh Tuhan, maka kita akan mendapatkan tempat yang indah di surga. Mengapa kita adalah orang spesial? Karena kita menjadikan Tuhan motivasi kita di dalam kehidupan kita. Dan Paulus memberikan 3 fakta yang kita dapatkan ketika menjadi orang spesial di dalam Tuhan. Poin yang pertama, kita mendapatkan berkat rohani dari Tuhan. Kita bisa lihat dari ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memiliki kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semua oleh Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Dalam hal ini kita bisa memahami bagaimana Allah memberi berkat rohani dalam kehidupan kita sebagai yang telah Tuhan berikan kepada kita selama kehidupan yang telah kita jalani. Hidup kita sudah ditentukan ke depannya kita mau jadi apa dan seperti apa. Tidak ada yang bisa membantah ketetapan-ketetapan yang sudah Allah berikan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa melihat bahwa ketika kita mendapatkan berkat rohani yang telah Tuhan berikan kepada kita, itu adalah suatu anugerah dan karunia yang luar biasa bagi kita ketika kita mempercayai Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Hal ini disampaikan Paulus kepada rakyat Efesus pada saat itu, jemaat Efesus pada saat itu, karena jemaat Efesus hidup dalam penyembahan berhala-berhala seperti dewa Artemis pada saat itu, yang seperti di mana kita tahu bahwa kota Efesus ini adalah kota yang besar, kota yang begitu luar biasa dengan pemujaan dewa Artemis, sehingga mereka membuat patung yang terbuat dari emas itu yang menggiurkan orang untuk tetap memuji dewa-dewi pada saat itu. Dan hal ini perlu disampaikan oleh Rasul Paulus agar jemaat Efesus tidak terus terjerumus di dalam perbuatan dosa ini. Lantas Paulus berbicara tentang Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Berarti berkat yang kita terima ketika di dalam kehidupan kita bukan hanya berkat jasmani, bukan hanya berkat tentang keuangan, kekayaan, namun kita akan menerima berkat yang mendasarkan di tempatnya itu surga. Hal ini yang membuat kita harus tetap hidup di dalam Tuhan agar kita tidak kehilangan berkat rohani yang telah Tuhan berikan kepada kita. Namun apakah kita bisa terus menjaga hati kita agar hati kita bersih dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang kurang baik? Itu menjadi suatu tantangan yang begitu luar biasa kepada kita. Dan di sini kita melihat bahwa dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Kristus untuk menjadikan anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Nah, kasih karunia yang telah kita dapatkan dari Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah pemberian yang begitu luar biasa ketika Anda dan saya menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar dongeng, namun Alkitab ditulis oleh beberapa penulis itu dengan pimpinan Roh Kudus yang begitu luar biasa, yang menjadikan sebuah kitab yang saat ini kita pegang dan kita baca adalah menunjukkan bagaimana begitu luar biasanya Roh Allah bekerja kepada setiap anak-anak-Nya yang telah Dia pilih. Allah yang memilih kita, Allah juga yang akan memakai kita mau jadi apa kita ke depannya. Bukan kita yang menentukan kehidupan kita ke depannya seperti apa, tetapi Allah lah yang menentukan kehidupan kita. Karena kita sebagai manusia hanya menjalani kehidupan kita, dan tanggung jawab kita sebagai manusia adalah melayani Tuhan, memuji Tuhan, karena Tuhanlah Sang Pencipta kita,
Tuhanlah yang telah memberikan kita kehidupan, maka hal ini adalah suatu keharusan kita untuk tetap hidup di dalam Tuhan, sehingga kita bisa mendapatkan berkat rohani yang datangnya dari Tuhan. Dan mari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, poin yang pertama ini mengajarkan kita untuk terus tetap hidup di dalam Tuhan, sehingga kita mendapatkan berkat rohani dari Tuhan. Dan poin yang kedua, kita mendapatkan penebusan dari Tuhan. Kita bisa lihat dari ayat 7 sampai dengan 12. Sebab di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut layanan kasih karunia yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia datangnya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebab persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala sesuatu baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapatkan bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan Tuhan, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Setelah kita mendapatkan berkat rohani, maka poin yang kedua ini menjelaskan bahwa kita mendapatkan penebusan dari Tuhan. Bagaimana penebusan yang telah Tuhan berikan kepada kita, yaitu dengan Yesus Kristus mati di kayu salib yang mencurahkan darahnya untuk menebus setiap dosa perbuatan kita, sehingga kita layak di hadapan Allah kita nanti. Dan hal ini juga kita bisa melihat sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Setiap ada penebusan, maka akan ada kasih karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana penderitaan Kristus mati di kayu salib, mencurahkan darahnya, sehingga kita bisa bersih dari dosa dan kita terlepas dari hukuman abadi yang akan kita jalani. Kalau kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-11 ada kata kami yang semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah. Berarti Paulus bukan hanya sendiri saja yang melayani di Efesus, namun ada rekan-rekan Paulus yang terpanggil juga untuk terbeban melayani di Efesus. Karena kata kami ini bukan hanya seorang, melainkan ada lebih dari satu orang yang berada pada saat itu. Karena sebagaimana kita tahu bahwa Paulus ini adalah orang yang berlatar belakangkan tidak percaya kepada Tuhan. Dia adalah orang yang selalu menyiksa setiap pengikut Kristus pada masa itu. Namun Tuhan ubahkan Paulus menjadi seorang rasul yang dipakai secara luar biasa, yang melayani di seluruh kota-kota yang ada di Roma pada saat itu. Dan ini adalah suatu luar biasa yang Paulus bisa mengerti di dalam kehidupannya ketika dia sadar bahwa dia telah diubah Yesus Kristus dengan menjadikan dia seorang pelayan yang begitu luar biasa. Dia sadar bahwa dia telah ditebus dari setiap dosa perbuatan yang dia telah lakukan, dan dia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Ini juga yang menjadi perenungan bagi kita ketika kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, yang pada saat itu kita seharusnya layak untuk dihukum karena perbuatan dosa kita, namun Dia telah menyucikan kita dari perbuatan dosa. Maka kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus, kita harus memberikan hati kita agar tetap melayani Tuhan, agar tetap melakukan pekerjaan yang Tuhan berikan, mengabarkan Injil Tuhan Yesus Kristus. Apa yang harus kita takutkan ketika kita mengabarkan kebaikan kepada orang? Toh kita tidak berbuat jahat, kita juga tidak melakukan tindak kriminal, melainkan kita mengabarkan kabar baik yang orang-orang di luar sana belum banyak tahu. Dan sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di dalam Kristus, mari kita berikan hati kita agar kita tetap
bisa melakukan perbuatan Tuhan, perbuatan baik kepada orang lain dengan mengabarkan kabar baik, karena itu adalah tugas tanggung jawab kita, karena kita telah mendapatkan penebusan dari Yesus Kristus. Dan poin yang ketiga, kita dimateraikan dengan Roh Kudus yang dari Tuhan. Kita bisa melihat dari ayat yang ke-13 sampai dengan ke-14, di dalam Dia kamu, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Dan poin ini begitu luar biasa, di mana kita ketika kita mendapatkan berkat Roh Kudus, lalu kita mendapatkan penebusan dari Tuhan, maka kita juga akan dimateraikan dengan Roh Kudus yang datang dari Tuhan. Arti kata materaikan, kita sudah ditentukan untuk selamanya, kita sudah dikontrak oleh Tuhan, karena kita sudah dimateraikan dengan Roh Kudus, bukan hanya dengan materai 10.000, tetapi dengan materai yang begitu luar biasa, keselamatan yang tidak akan hilang dari diri kita, keselamatan yang tidak akan pernah meninggalkan kita, karena kita telah hidup di dalam Kristus. Maka Kristus mencap kita sebagai kita ini adalah miliknya, dan tidak ada satupun yang bisa merebut kita dari Dia ketika kita tetap bersekutu dengan Tuhan. Hal ini disampaikan Paulus kepada jemaat Efesus pada saat itu, agar jemaat Efesus tidak kembali ke jalan yang telah ia lalui, yaitu menyembah dewa-dewa berhala, menyembah hal-hal sesuatu yang tidak memiliki faedah di dalam kehidupan, namun hanya membawa kesengsaraan bagi kehidupan mereka. Kesengsaraan bukan hanya di dunia yang mereka dapatkan, namun ketika nanti masa penghakiman, mereka akan dihakimi dan dibuang ke api neraka karena mereka tidak mengikut jalan keselamatan itu. Apakah pada saat hari ini kita masih ada yang melakukan penyembahan-penyembahan berhala, membukakan hati Tuhan kita? Pada saat ini, mari kita tinggalkan, kita menuju jalan kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Pada saat ini ketika kita mengenal ini sebagai orang spesial di mata Tuhan, maka kita telah memiliki tempat yang Tuhan sediakan. Seakan-akan rasanya hidup kita ini berasa sangat berat dan penuh penderitaan, namun ada upah yang telah Tuhan sediakan bagi kita di surga. Luar biasa sekali bagi anak-anak Tuhan yang tetap setia, yang selalu memiliki pengharapan dalam Tuhan. Namun sebagai pertanyaannya, apakah kita menjadikan Tuhan spesial dalam hidup kita, atau hanya Tuhan yang membuat kita spesial? Kita telah belajar dari 3 poin di atas, yaitu yang pertama, kita mendapatkan berkat rohani dari Tuhan. Yang kedua, kita mendapatkan penebusan dari Tuhan. Yang ketiga, kita dimateraikan dengan Roh Kudus yang dari Tuhan. Ketiga fakta ini kita diingatkan kembali bahwa kita adalah orang spesial di mata Tuhan. Maka dari itu, apakah kita percaya bahwa kita memperoleh penebusan dari Tuhan? Pastinya kita sebagai orang percaya hal itu. Oleh sebab itu, marilah kita tunjukkan sikap dalam 1 minggu ini sebagai orang yang spesial di mata Tuhan. Dan ketika kita bertemu kembali, kita dapat bersaksi dengan saudara-saudara seiman kita atas apa yang kita alami dalam 1 minggu ini yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.